warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa administrasi publik, hari ini kita akan membahas materi mengenai reformasi birokrasi oleh Nofriza Eka Patricia MSI, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 2010 tentang roadmap, yang kemudian diganti Permen PAN RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015 sampai 2019. Yang ketiga ada Permen PAN RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang penilaian mandiri reformasi birokrasi, dan yang terakhir ada peraturan lain yang terkait. Nah, adapun manajemen reformasi birokrasi, yang pertama ada masalah birokrasi. Masalah birokrasi ini meliputi pemerintahan yang belum bersih, kurang akuntabel, dan berkinerja rendah. Yang kedua, pemerintah belum efektif dan efisien. Yang ketiga, pelayanan publik yang belum optimal. Nah, hal ini mengungkit reformasi birokrasi atau menjadi suatu alasan terjadinya reformasi birokrasi, di mana area perubahan yang akan direformasi pada birokrasi ini mengenai beberapa hal. Pertama, kelembagaan, yang kedua tata laksana, dan yang ketiga sumber daya manusianya. Yang terakhir ada penggunaan e-procurement. Sasaran kedua ada birokrasi yang efektif dan efisien. Indikatornya meliputi indeks reformasi birokrasi, profesionalitas ASN, dan yang terakhir indeks e-government. Lalu ada sasaran yang ketiga mengenai birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Indikatornya meliputi indeks atau integritas pelayanan publik, survei kepuasan masyarakat, dan yang terakhir kepatuhan undang-undang pelayanan publik. Apa reformasi birokrasi? Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa itu reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi adalah proses menata ulang, perubahan, terobosan, inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan berpikir dan bertindak di luar kebiasaan atau rutinitas dengan upaya yang luar biasa. Tujuan dari reformasi ini sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, organisasi pemerintahan dapat memberikan pelayanan publik semakin baik, lebih inovatif, lebih produktif, efektif, sesuai kebutuhan masyarakat. Tujuan yang kedua, aparat birokrasi berubah menjadi lebih profesional, bersih dari KKN, memiliki integritas, etika atau budaya kerja, kinerja tinggi, dan mampu melayani publik secara memuaskan. Mengapa perlu reformasi birokrasi? Nah, untuk alasan mengapa reformasi birokrasi perlu dilakukan, yang pertama karena kepercayaan publik terhadap pemerintah mengkhawatirkan akibat kasus korupsi, pelayanan publik buruk di beberapa sektor, dan sebagainya. Yang kedua, persaingan ekonomi global semakin berat karena hambatan pelayanan birokrasi yang lamban dan kadang malah bertele-tele. Yang ketiga, karena struktur birokrasi dan tata kelola program atau kegiatan birokrasi perlu lebih efisien lagi. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah reformasi birokrasi adalah suatu tatanan baru kehidupan pemerintahan yang mendasar, memiliki terobosan-terobosan baru, lebih kreatif dan inovatif. Yang kedua, reformasi birokrasi hadir karena adanya masalah-masalah dalam birokrasi pemerintahan, seperti KKN, masalah pelayanan publik, dan sebagainya. Yang ketiga, reformasi birokrasi diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah atas banyaknya permasalahan dalam birokrasi. Keempat, capaian atau target dari reformasi birokrasi diantaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.